marhaban tiba. Tapi kita udah pernah siaran pas puasa belum kan? Pernah, kemarin ada episode Enggak, pertama. maksudnya oh iya dah. Iya, episode yang minggu kemarin sama si Nun kan? Itu puasa Puasa kan? hari pertama, sekarang puasa hari ke-7. Jadi kita ucapkan selamat untuk Menunaikan Anda ibadah yang puasa. menunaikan ibadah puasa, semoga lancar ya. Karena jam 2 sampai jam 5 itu waktunya perutnya lagi lapar-laparnya. Inilah godaan paling berat adalah di jam-jam Aku mulai dari adzan subuh itu sudah godaan. Mulai adzan subuh selesai itu la ilaha illallah. Oh, ini aman. Ini gak ada yang nonton berarti. Apanya? Aman. Nggak tahu. Emang ini ada yang nonton? Emang godaanmu apa? Bapak, ya itu jajannya Godaannya kan makan, banyak. ya. Godaanku ya banyak godaannya. Ya bukannya kamu itu orang yang paling bisa menahan lapar. Berarti Saya nggak bisa menahan amarah. oh, marah sama siapa, Bu? Tentunya hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sobat selai semuanya sama salah satu juga anak dari Kota Batu. Iya jelas, sepupu aku yang pastinya dia sudah mulai ini apa? Naik karirnya Di bidang nyanyi juga. kamu satu keluarga itu emang kamu itu nyanyi semua ya? Banyak, ada bengkel, ada peternak, ada pacangan, nanti. ada yang sekarang Mbak As lagi jual apa nih? Ayam bakar gitu yang sekarang lagi iya, nonton. baru. Salam ke emak nonton. Mbak As ya, Mbak Mbak As. As. Mbak As. Bangit, Bawain ayam bakar. Kok nggak potong sih? Puasa. Yes, maaf. Puasa. Nah kali ini kita langsung akan ngobrol karena tema kita hari ini penyanyi itu kan yang rata-rata masih belia itu kan jarang sekali mengambil genre keroncong sama ambiar. Rata-rata pop atau mungkin ke arah ambiar tapi ambiar yang pop kayak Nunil kemarin kan ambiar pop gitu ya. Nah kali ini kita mendatangkan yang berbeda. Apa itu? Keroncong atau ambiar, keroncong vs ambiar. Pilih keroncong atau ambiar? Ya. Jadi ada siapa sih yang studio hari ini? Kalau nama panggungnya Resti, tapi nama di keluarga kita panggilnya Windy. Gitu. Kok jauh? Resti itu Namanya Resti Windy. Resti Windy. Kenapa kok milih nama panggungnya Resti? bukan Windy. Lebih gampang aja sih. Kalau nyari akte, nyari apa gitu kan lebih gampang gitu. Dan nggak kepikiran juga. Kok kayak aku ngurus-ngurus akte? Emang buat apa? Kita tahunya hari ini, sekarang ini bukan kamu. Besok aja kayak ngomongnya dia. Kayaknya kamu pingin mengeluarkan unek-unek banyak gitu ya. Pindah-pindah kakak gitu. Iya lucu ya, seru ya. Boleh kok nanti diundang satu keluarga besar. Oh udah pecah kakak sekarang. Udah pecah. Kamu mau nggak kakakku sekarang di mana? Di mana? Batu. Oh iya? Iya. Bukan jauh. Mbak, kamu bisa pulang dulu ya? Loh, Aku minggir dulu deh. Kamu bukan jauh ah? Enggak, soalnya Batu aja. Soalnya kalau Dau ikut kabupaten. Kalau Aku dari Batu kota. masuk Junrejo, masuk apa? Enggak. Ya, Batu. Kabupaten. Gimana bisa bilang? Aku penasaran, kok bisa masuk Batu? Ya nanti Kamu? aja itu di Bali ini waktu break aja kita ngomongin ini. Ya. Masalah akte ini tadi loh. Enggak. Kenapa ya kok pakai akte? Kenapa namanya kok pakai Resti daripada Windy? Tadi kayak gitu di ya opo jawabannya. Ayo api ditaruh dulu. Aku sih memang cari yang paling gampang aja sih. Waktu dulu guru manggil itu kayak Windy kayak lama. Mending Resti aja gitu. Oh. Terus Windy itu kan banyak toh di apa? pasaran pasaran ya. gitu. Nah, kalau Resti itu kayak jarang. ketawa. Kak, kamu enggak nama pasaran berarti menghina bapak ibumu. Kamu itu balik, dile ono itu balik. Ya bener, nama yang sering. Dia namanya sering. banyak yang namanya Windy masa Windy 1, Windy 2, Windy Iya. 3 kan. Ya. Windy Cagur. Agak lucu ya, traumanya apa, Mbak? Aku tahu. Terus tanya lagi. Aku kalau nanyain adekku tuh kayak canggung gitu loh, Bang. Karena tiap hari ketemu. Muncrat Gimana? Resti ini, Kak Resti kayak siapa, Mbak? Siapa tuh? Kartun itu loh, Mbak. Sping itu loh, Mbak. Tahu nggak? Apa? Siapa sih? Ada lah pokoknya nanti aku cari dulu ya, aku searching ya. Memang auranya tuh udah aura-aura bintang gitu loh. Masa sih? Iya. Nah
satu juara. Mungkin Lesti ya. Lesti Bilar Ya, ya. karena Bisa ada Aku nggak bisa ngomong, aku tuh kayak canggung mau tanya karena aku tahu kebiasaan dia gitu loh. Tapi Resti tuh mulai nyanyi tuh mulai kapan sih apa lihat dia nyanyi? Oh, iya. Lihat Oma nyanyi, dia Pir nyanyi juga. Terus apa sebelum itu emang suka nyanyi gitu? Enggak, Itu awalnya fun fact sih sebenarnya. Fun fact. Ya fun fact. Aku per kelas 2 SD itu pernah, tapi aku belum bisa nyanyi waktu itu. Kelas 2 SD itu pernah waktu inget banget pelajaran bahasa Inggris ditanya cita-citanya apa, singer. Nggak tahu, tiba-tiba aja. Soalnya taunya waktu itu bahasa Inggris itu cuma penyanyi aja waktu itu. Oh wow. Nggak tahu arti bahasa Inggrisnya petani apa, nggak tahu, cuma singer aja nggak tahu kenapa waktu itu. Terus habis itu tiba-tiba banget. tiba-tiba banget gitu. Nah pas sering juga bersendu-sendu bernada-nada gitu waktu di rumah, tapi waktu itu dimarahin sama ibu. Kenapa? Kenapa itu? Dimarahinnya tuh kayak karena ojo nyanyi-nyanyi soalnya ono wong mati atau ono wong sakit gitu loh dek tetangga gitu waktu itu. Terus ternyata itu aku juga baru sadar ya pas ibu bilang kalau sekarang udah jadi penyanyi, ngono ku biyen awakmu tak seneni yo lek nyanyi-nyanyi, ternyata malah saiki jadi penyanyi. Jadi penyanyi. Iya. Terus akhirnya masuk ke dunia profesional, itu gimana ceritanya? Kan awalnya bersenandung aja gitu. Terus akhirnya Oh iya, senandung. Kamu ngomong bernada-nada, bersendu-sendu, aku pikir bersendu-sendu, ada apa bersenandung, benar. Bener. Lanjut. KBBI. itu Aku tuh fungsinya mikir yang pintar bersenandung, ya. bernada-nada, bersendu-sendu, bersenandung. Terus lanjut pertanyaannya. Ya mulai terjun ke dunia profesional akhirnya. Itu gimana? Nah, waktu cari mental dulu Kak ya, waktunya awalnya. Bukan cari mental. Jadi ceritanya gini ya sobat selai, ini cerita sama Putu. Ini aku kalau panggil kan Windy. Ini dia itu suaranya berkarakter, hanya memang untuk skill komunikasinya yang dalam tanda kutip public speakingnya dia tuh masih bingung intinya gitu. Jadi Tapi bagus. dia berani. Profesinya bagus. Orang aku ketemu sama Kak Resti apa Resti sih? Iya, terserah wes. Resti ya. Itu kan bukan menyanyi malahan pada waktu itu sama Arya Sudida. Ya. Dan itu conversasinya udah enak banget. Sebenarnya kalau ngomongin masalah ini, kenapa kemarin sering aku ajak ke beberapa event? Kamu cari yang hemat. Bukan itu. Biar dia belajar karena kan sebenarnya di Kota Batu tuh banyak sekali teman-teman semuanya tuh sobat selai anak-anak kreatif dalam bidangnya, hanya wadahnya atau relasinya kurang. Jadi sayang gitu loh kok cuman di situ-situ toh gitu loh. Akhirnya aku ajak gitu ceritanya Miss Rina. Iya. Tapi biar akhirnya dia tuh kayak punya gambaran gitu. Jalan Coko Puli. Ya karena kalau di keluargaku yang suka bermain musik atau entertain itu aku kira cuman aku aja. Nah ternyata ponakanku ini bisa dan dia bisa membuktikan. Akhirnya kenapa tidak harus aku angkat juga gitu loh, kasihan gitu loh, karena dia sering dipeluk-peluk sama teman-temanku, kasihan. Apa? Sama siapa? Yuk kamu disebut di sini, kamu itu kok tanya sama siapa? Aku tahu. Bisa-bisanya. Gitu. Boleh dong dijawab tadi kan Iya belum terjawab ya. Profesionalin tadi belum terjawab. Awalnya itu aku sempet lah nyari panggung itu tadi di sebuah kafe di daerah Malang. Waktu itu aku lihat di Facebook kan ya. Kayak nyari live musik gitu, tapi karena aku pengen ya. Itu awal-awal ya apa ya? Awal-awal terjun. Janggal gitu, udah gak ada fee-nya tentunya ya, gak ada fee. Habis itu untuk kesananya itu kalau misalkan kita nggak ke situ, itu nanti didenda 500.000. Tapi aku nggak bisa sebut. Kalau nggak datang, Iya. Ya ini kalau nggak datang, ntar Tambah didenda 500.000. Tapi datang pun nggak dibayar. Benar sekali. Jadi bayaran itu dari kayak
apa kayak persenan kafe itu Oh, per aku manggung. persentase, Bener, guys. persentase Kayak gitu. sawer di dalam ya. Bukan persentase Iya, penjualan. persentase terus dari kayak Sawer, sawer. ngamen berarti ya dia. Bener. Ya. Tapi aku ingat waktu itu aku dapat cuma 12.000. 12.000. Wow, Dan itu tahun berapa? Yang 2000-nya pada 2019. Hah, 2019 masih ada 12.000? Tapi Bener. dia harus bersyukur loh, daripada aku dulu aku panggung ke panggung tuh nyumbang. Ya kamu kan tahun 1908 berapa? Iya, tapi kan nyumbang. Jadi dia itu hebat gitu loh, udah dapat Nah, maksudnya nominal. yang aku kaget adalah justru dari tempatnya, wadahnya. Di tahun segitu kok masih memberikan nominal sekian gitu loh. Harusnya kan sudah bisa menghargai jasa, harusnya Nah, ya. makanya itu guys, kenapa dia sering Iya aku guys, ajak, gimana guys? sering aku ajak itu biar dia tahu, oh ternyata kalau aku kerja seperti ini, fee-nya atau salary-nya seperti ini, ya dihargai seperti ini, effortnya kita harus seperti ini, biar dia belajar. Karena kan kasihan gitu loh ya anak-anak yang jiwanya itu pingin maju tapi kalau nggak dikasih tempat gitu loh. Terus akhirnya itu apa yang memantapkan hatinya Kak Resti buat oke lah nggak apa-apa meskipun awalnya embel-embelnya tidak ada fee, terus fee-nya sekian gitu, terus akhirnya kan iniin lagi dijalanin terus, apa motivasinya waktu itu? Aku itu nyari keberanian sih. Kok aku rasanya aku suka nada ya, kayak suka nada gitu loh. Terus gini, Ketika kamu ngomong bahasa Jawa, aku sering mentranslasikan bahasa Indonesia. jadi ketika ya pas iki loh nyanyi suatu lagu terus Menyanyikan satu lagu ya. Aku berarti Kita lagi laga aja. dulu guys. Sebentar aku duduknya di sebelah dia. Kamu geser ke sini, kamu geser ke sini. aku Kamu sini di sini ya. Nah, aku yang repot sekali Sama pertama keluarganya Arya itu harus punya denim gitu ya? Harus keluar pakai denim. Enggak. pas-pasan Ya nggak apa-apa kan adekku, nggak masalah. Yang keluarga Arya memang kalau keluar harus pakai denim. Harus. Terus apa tadi Alhamdulillah. kalau denger seseorang itu nyanyi lagu tapi nadanya itu kayak ada meleot, ada fals gitu. Itu kayak langsung nggak suka. Juli. Ya aku pengennya langsung membenarkan tapi dalam hati. Gitu. Akhirnya Nah, merasa puas ya, maksudnya memberi makan kepuasan diri dulu sebelum kecuan itu tadi. benar. Jadi kayak Tapi awalnya maksudnya kayak dibayar yang proper lah, maksudnya nggak yang 12.000 itu mulai kapan itu sih? mulai 2021 2021 mulai masuk ke dunia profesional gitu Besok loh. jadi sini saja. Jadi yang kosong ada 2. tapi memang aku gampang lupa kayak habis ngomong tuh langsung lupa. Iya, makanya. Orang Nah, tahu. kenapa aku pingin ngangkat dia karena dia itu punya sesuatu gitu loh. Itu yang Bicara salah sesuatu. Iya. apanya? Tapi suaranya kita break dulu ya Sobat Slay semuanya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Slay Show episode kali ini. Karena nanti di segmen kita yang kedua kita mau tanya-tanya sama Resti lagi. Emak, nang cicing-cike ya. Setelah cicing langsung dengar PTV nonton kita lagi ya. Ya. Jangan kemana-mana Sobat Slay, tetap di Slay Show. Oke, balik lagi kita di acara laga ya kan? Enggak dong, bercanda. Tadi sampai mana ya kita yang ngomongin profesional? Ngomongin profesional, dia Windy atau Resti awalnya kan katanya dibayar 12.000. Terus profesional di tahun 2021. Nah itu berapa? Masih Ingat nggak berapa? 100 sudah sih. 100.000. Itu masih reguleran kayak di kafe gitu ya. Oke, berarti sendirian dong kalau Sendirian. misalnya Waktu yang 2019 itu aja aku sendirian. Jam 8 malam aku ke Malang. Jam Ke Sawu 8. Jajar. Ya.
Pulangnya 8 malam. Pulangnya jam 11 malam. Oh, berarti 11 3 malam. jam ya, Yes. 3 jam. Itu kamu nggak gabung sama pakai band, Belum kenal. nonton gitu. Belum kenal Sampai sama sekarang? siapapun. Sekarang udah. Udah ada kayak band. Udah. Nggak ada sih band, cuman Comotan, kesana sini yo. comotan. Iya. Windy ini atau Resti ini punya apa ya, relasi yang dia tidak satu band tapi akhirnya diajak edisional gitu. Tanya lagi. Bang, Kok kamu cubir ya? eleng nggak biyen pas SMP kita kan mainan semul. Tahu Semul semul? apa? Iya, Karaoke. Karaoke yang di Semul. aplikasi itu loh Kak. Semul. Itu Abang Iyo kan waktu itu Abang? Ini iya, abang? Panggilnya? Iya, lagi wes. Kita panggilnya Ika. kayak mengenalkan aplikasi itu. Ayo nyanyi dia. Terus kita kan nyanyi tuh waktu itu. Iya. Itu aku masih inget sih. Aku lupa. Aku waktu di situ merasa pede langsungan Kak. Ternyata sekarang Kan beda kan? Suara secara langsung atau di mic atau di rekaman itu ternyata kita beda. Yang Beda. tak rasain gitu. Dan akhirnya kepedean itu muncul ketika SMP semul itu tadi. baru muncul itu waktu dengerin kayak suara sendiri enak. Fun fact-nya, bapak ibunya Windy ini dulu punya keroncong. Oh, memang. Fun fact-nya, punya keroncong tapi zaman masih mereka belum menikah gitu loh, masih bujang. Jadi Mbak Wit sama Mas Sumar itu penyanyi keroncong. Dulu keroncongnya sama Pak Trenggono, bapaknya Krisdayanti. Terus sama Pak siapa ya? Rumahnya di atas CMA ini aku lupa namanya. Oh, berarti maksudnya Mbak Pei. masih Mbak Pei bukan. Mbak Pei, oh iya ada juga. masih ada dari turunan gitu kan. Gitu. Jadi fun fact-nya seperti itu. Nah, terus akhirnya itu kan udah lama ya Bapak Ibu di dunia keroncong. Terus Kak Resti sendiri terjun di dunia keroncong juga itu apa sampai sekarang Bapak sama Ibu suka bersenandung keroncong Oh, di iya. rumah atau gimana akhirnya itu juga? Enggak. Aku menemukan keroncong itu malah baru-baru ini setelah lulus kuliah. Oh. Jadi aku merasa kok nada keroncong itu kayak seru. Nada keroncong itu seru satu, karena ada selendrone juga kan. Nah, terus kedua, Kalian nggak ngerti selendro? selendro itu miring. Minor, nada-nada minor. Gitu. Terus Apa ya? Lupa kan? Apa ya? Aku lupa. Jadi intinya Habis dengerin Habis dengerin nada-nada kan nada-nada. tertantang tuh ya, Ah. merasa tertantang. Akhirnya nyoba-nyoba sendiri apa? Bu, aku ajarin Enggak Bu gitu. keroncong. Iya. Jadi kok aku nggak dituntun waktu itu. Bukannya menjelekkan orang tua aku, maksudnya aku bukan menemukan menjelekan ini. menemukan Gini diri sendiri. Dirat, bukan menjelekan. Tapi saat itu bapak sama ibu sibuk bekerja, akhirnya kamu cari Yes, sendiri. alright. Gitu. Benar. Ya maksudnya bukan Nyari kayak yang jalan. diituin. Iya. Biasanya kan ada kan aku juga nemu penyanyi-penyanyi itu yang dari kecil itu udah lomba Iya. sama orang tua nih. Diarahkan. Kalau aku nggak, aku menemukan itu pas kayak aku kayaknya nyaman deh. Nah, dan tahu kalau orang tua keroncong itu ya pas setelah udah nyanyi ini. Oh, baru tahu kok ternyata orang tua dulu juga. Seorang penyanyi. Keroncong. Tapi kenapa sih maksudnya kan anak-anak sosial kamu tuh sukanya kan sekarang lagu-lagu pop, Pop, gitu. Tapi sebenarnya mendalami lagu pop juga atau dari awal ya emang apa seretnya sama keroncong? Enggak, dari awal itu pop dulu. Habis itu nyoba ke band punk. Tapi Kurang itu lah. Nah, pang-pangan ponaan gue anak pang, jangan lupa. Anak pang ini. ke punk aku pernah, tapi enggak sampai jadi. Sampai di peramatan. Enggak. Datang emak tuh kamu bisa bilang sampai di perawatan itu gimana kamu gitu. Itu kenapa awalnya kok bisa jadi genrenya punk rock? Ketemu sama temen gitaris anak punk. Oh, Makanya akhirnya garis besarnya guys, Dia kenapa nggak sih tahu loh sebenarnya. Windy itu aku arahkan
aku arahkan kamu tempatnya di sini. Bang, aku kalau ketemu ini anak diajak gimana? Oke, nggak apa-apa. Ini jangan. Karena dia itu kayak belum bisa terlalu memahami orang niatnya baik apa buruk gitu Iya loh. benar-benar jangan Itu sampai betul. salah pergaulan. Ya. Benar, Iya itu kan? benar. Yang satu kan ke sini, yang empat ke sana. Gitu ceritanya. Iya. Makanya kenapa sering aku ajak. Ini aja kemarin siaran kan bukan nggak ada bintang tamu kita. Bukan Aku cuma memberikan sulit aja. membuka, aku memberikan ruang untuk adik-adik aku semuanya untuk berkembang gitu loh. Iya sih. Dia sempat bilang tanya kemarin di WA, aku gak bisa ngomong yang enak di depan kamera. Aku sambil belajar, aku bilang gitu. Benar, itu semua benar. Itu fun fact-nya gitu loh Kayak gampang guys. percaya sama orang gitu loh kak, aku itu. Jadi kayak nggak Kenapa? tahu. Emang belum pernah disakiti kok masih gampang percaya sama orang. Justru malah sering itu. Jadi kayak nggak tahu. Kayak kan orang jatuh kan biasanya senyum dulu. Nah pas aku lihat orangnya senyum, ini baik kok. Tapi pas disakiti, Gimana orang jatuh juga? Orang jatuh, praktekin. Au. Aku cantik banget ya. Iya. Pantesan aku menikah. Oh, Ayo ngobrol. Jadi kalau belum menikah, belum cantik. Kan udah menikah nggak cantik kamu. Oh, belum menikah berarti belum salah pergaulan. Ini kan udah salah pergaulan aja. Balik lagi sama Resti di sini. Ayo, tak pertanyaan dari kalian. Nanti Bukan, Oh. bukan itu. Tapi akhirnya pernah nggak sih? Kan ternyata banyak banget yang sudah dicoba sama Kak Resti. Alright. Dari pop, punk, dan semuanya. Terus pengalaman dibayar sekian, Yes. berangkat sekian. Yes. Ada nggak pengalaman yang paling bikin Kak Resti itu hati-hati banget untuk melangkah, terutama terutama di bidang musik ini, Ternyata di entertain itu kayak di Korea. Wih, kenapa? Kayak kita nggak bisa percaya sama semua orang. Oh, kebanyakan Jadi nonton drama iya. Korea ini. SM Entertain. Ini kayak ya, apa kayak pingin jadi idol gitu. Idol. Enggak, Enggak kalau sih. kalau Enggak dia ya? cita-citanya nggak kepingin jadi idol, cita-citanya itu pingin Master Chef. bukan. Tapi kalau ngomongin masalah cita-cita ya, aku lihat karakternya dia itu emang kayak ada sesuatu gitu loh. Seandainya memang ada satu tempat yang pas buat dia gitu di dunia entertain, dan akhirnya akhir-akhir ini dia kan bergabung sama salah satu teman aku di salah satu band yang regulernya juga lumayan banyak. Jadi saat dia di di Pinang, aku mengiyakannya sudah popo, ambil aja di situ. Akhirnya memang progresnya naik gitu loh. Dari dia dulu yang nggak bisa make up akhirnya bisa make up, dari dulu yang tidak mengerti fashion di dunia panggung, dia akhirnya paham. Ini tadi aja dia mau pakai gaun ke sini tak jemput tadi. Iya serius, dia mau pakai gaun. Aku kan suka warna pink. Iya. Suka warna pink tadi tuh aku pakai warna pink, gaun kayak ya emang buat keroncong sih. Karena Habis itu aku dipenging pikir sama abang. Kan ini acara dia kan acara santai, ngapain pakai gaun? Kan keroncong kekinian gitu loh. ini pang sih. Ini pertanyaan dari aku di sudah berapa lagu keroncong yang kamu kuasai? Cek dulu nggak sih? Apanya? Ada listnya kok. Nggak usah dicek, maksudnya kiro-kiro gitu loh. Kalau keroncong Nggak marah, aku nggak marah. keroncong asli kemungkinan 20 ada. Loh, emang keroncong itu ada macamnya gitu? Nah, sebenarnya kalau musik keroncong itu kan dari Polandia sama Belanda. Waktu dulu menjajah Indonesia, datang itu musiknya keroncong gitu. Nah, sebenarnya keroncong itu ya lagu-lagu Indonesia Iya, gitu benar. loh, yang Keroncong musiknya Indonesia. pakai cak dan cuk Nah, gitu. Iya kan cak cuk toh, cak dan cuk gitu loh. Aku orang Batu guys. Kenapa kok itu namanya? Nadanya? Enggak, bukan ada itu. tapi emang gitu kak. Cakcuk itu gitar kecil kentrung nih lo, kentrung Iya, guys ini namanya bakal. Iya, namanya itu kalau di keroncong Ya kan cakcuk. mereka langsung kaget. Nggak ada. Iya serius, cak dan cuk. Iya. Kamu mau itu saya lah, kamu ulang-ulang. Padahal bisa ngomongnya gini, Cak dan Cuk gitu. Kan bisa. Nggak bisa kayak gitu. Nah, akhirnya kan ada biola gitu, bass Apa betot. ini?
Kayak gitu. Nah, kalau kamu tanya, lu lagu keroncong itu ada yang asli, Iya, maksudnya itu tadi aslinya bilang itu asli. iramanya. Nah, karena kan mungkin di tahun 2000-an perpindahan dari musik keroncong asli ke musik keroncong mengikuti zaman ya. Akhirnya lagu-lagu pop, lagu-lagu Iya, campur sari. masuk. Ada keroncongnya. Ada keroncongnya, ada Musiknya aja. cak-caknya tadi. Gitu loh. Tapi itu sulit, beda nggak sih? Maksudnya mempelajari antara keroncong asli dengan keroncong yang sudah imitasi, improvisasi. Benar, itu susah sih kak. Susah dari kita kan biasanya pakai kalau pop Sulap. Biarin ah. Apa kamu mau ngomong apa nih, ngomong apa? aduh aku suka lali. Ayo, coba ngomong lagi. Ya biasanya kalau pop itu kan kita syukur nyanyi enak kan, yang penting nggak fals. Kalau di keroncong itu kita harus pakai head voice terus falset itu di tempat yang tepat. Belum lagi kayak vibranya keroncong tuh kan Lebih beda. kandel. Coba tebal. gimana? Di kayak iya memang gitu, tarikannya tuh ada gitu. Dia kayak anu ya, kalau keroncong itu emang vibes-nya itu vibes lawas gitu. Makanya kalau di Kota Batu kan, kalau di Kota Batu tuh ada hotel yang dulunya itu apa entertainnya pure keroncong, itu ada di Hotel Metropol Batu, Hotel Kartika Wijaya, Orchid, Purnama itu. Kan legend banget soalnya. Ijen. Kalau di Malang Ijen. Ya. Sanaya. Gitu. Sanaya juga Iya keroncong. ada. Pakai wow. keroncong ada dari Malang. Oke. Terus akhirnya setelah mempelajari, setelah terjun di oke aku mau mendalami keroncong nih, semakin melejitkah atau lah kok keroncong wis bukan pasarku? Kayak gitu. Karena banyak vokalis yang nggak bisa teknik keroncong itu tadi, makanya lebih banyak jobnya di Oh keroncong. justru ya, Iya, soalnya latar nggak belakang. banyak yang Iya. ambil gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau selama ini manggung-manggung tuh sebenarnya keroncong aja pure atau ya pop juga gitu kalau yang sama dengan apa? Ben. Kamu kok ada gimana? Tapi jangan nanti aja ya, Resti selain satu kita slideshow. Akan kembali lagi. Acara apa ini? Ya, balik lagi. Pertanyaannya Putu ya. Sebelum kita ngobrol sama Resti lagi, John boleh ke aku dong, John? Aku aja, John. Sini, John. Bentar ya, John. Nah, emakku lagi nonton akan. Ikutan. Emak. Nah, wes sudah di kono ae ya, diam nonton Putune. Tanya lagi ke cucunya. Putune bukan kamu. Ah ya juga, lucu banget ini orang. Tanya lagi. Pertanyaanmu tadi apa? Lupa kan, keroncong. Ini kita berempat Oh, enggak, pertanyaannya Keroncong. Main-main sama band. Enggak, pertanyaanmu tadi kalau gini loh. lagi ke band Ah. itu garapnya itu kayak full keroncong atau Mix. kayak pop Mix, bukan mix. Coba lo Oh, lama-lama. kalau ikut band keroncong itu mix sih, karena kita ikut zaman sekarang nggak sih? Iya, nggak semua. Nggak semua orang tahu lagu keroncong Keroncong. juga. Betul, Tapi betul, 1, betul. 2, 3 juga masih kayak pop kita tapi bawakan. Keroncongin. Ya seperti apa yang tadi aku bilang kan, 2000 ke 2001 terus ke atas itu rata-rata kan lagu pop campur sari, itu kan lebih banyak Ada musik keroncongnya. keroncongnya gitu. Jadi nggak pure keroncong yang kayak keroncong zaman tahun 2000 ke bawah gitu Ya, loh guys. asli itu tadi ya. Tapi Kak Resti pernah nggak ini berpikiran untuk kok aku nyanyi udah, terus nyobain genre yang menurut orang-orang sulit juga sudah. Pernah nggak kepengin aku kok pengen nyiptain lagu Belum ya? sih, belum kepikiran. Belum kepikiran. Berarti untuk kedepannya itu lebih ke aku mau melebarkan sayapku di perpanggungan duniawi ini. Yes. kayak lebih Atau- banyak job-job gitu kan. Atau ada goals besar lainnya tuh. Kalau untuk aku pengen bikin entertain sih.
Manajemen agensi ya? agensi. Bikin agensi. Ya. Kenapa kok tiba-tiba kepikiran bikin agensi itu? Aku Sulit, kan? merasa karena aku lulusan juga manajemen, aku kayak harus diperbanyak. Maksudnya kayak dari manajemen ini ke musik kan. Kalau musik ada manajemen. Nah, kalau manajemen itu kan bisa kan nanti manajemen Ada musik musiknya. atau apa gitu. Biar kuliahku enggak Gak sia-sia. sia-sia. Kamu sia-sia kan? Enggak dong. Kayak ilmunya tuh biar kepake. Yes. Saya sering kok memanajemen teman-teman saya menjual teman-teman. Makanya jasanya teman-teman. Jasa menjual. Jasa transfer juga ya? Enggak, Bang, ya? kamu manajemen kepake ya. Kita psikologi kok gak kepake ya, Bis ya. Lah kan kamu DO. Kalau aku lulus, kamu kan DO. Lulus tapi jadi pasien. Justru itu Nah, makanya. terakhir Nindi sebelum nanti di segmen kita yang terakhir kamu bernyanyi ya. Apa harapan kamu? Sampaikan ke mak. Harapan kamu apa? Harapan kamu apa ke depannya? Harapan apa? Yang penting aku pengen sehat terus. Amin. Karena itu yang paling Utama. utama. Ah, Memang terus? semua orang kan pengennya Sehat. tadi. Oke. Itu yang kedua, Yang kedua, walaupun sendiri kan nggak apa-apa ya kak. Yang penting kan kita apa-apa. kaya. Ya, Kalau ngomongin sendiri-sendiri berdua gitu. Iya, Agensi terus awalnya. apalagi balik dulu. Apalagi ya? Terus untuk yang agensi itu, untuk yang agensi itu. Untuk karir. Kalau ke depan manajemen yang aku bikin itu ya banyak orang yang suka. Aku tapi masih belajar banyak. Tentunya dari banyak senior yang ngambil aku. Maksudnya ngambil gimana ya kak? Meng-hire kamu ngasih job, Alright. bukan Iya. mengambil ya. Menyengkeweng, kadang menyengkeweng. Menyengkeweng. Oke. Sama dari senior juga, aku juga masih belajar banyak. Masih belia, aku masih belia banget. Pesan untuk diri kamu sendiri sekarang kan tahun ini umur 25 Tahun ini 25. berarti apa pesan untuk dirimu sendiri biar kamu lebih sehat, lebih kuat apa? Jaga kesehatan, jaga makan, minum obat kalau sakit, Ya, terus iya. kalau capek istirahat. Kalau capek istirahat benar ya. Jangan Kalau lupa. marah kak, Kalau marah ngegas. Wah bagus. Sekarang kita tidak boleh Gas. melempet emosi. Betul. karena itu nanti jadi penyakit. Penyakit. Betul. Bom waktu. Benar ya. Oke, kita break ya sobat Selai semuanya. Nanti kita ketemu lagi di segmen kita yang terakhir. Tapi kita langsung mempertunjukkan Windy atau Resti ini untuk bernyanyi ya. Jadi kita mau ucapkan terima kasih. Satu segmen lagi kita langsung Siapa tadi? Mbak As, Mbak Wid, Mbak Rol. Terus yo, Mbak Rol itu yang di pasar, yang kita ke pasar. Mbak Wid yang jual pangsit. Mbak As yang sekarang Aku jual nggak tahu ayam. pangsit itu. Kamu belum pernah tak? Belum. Oh ya nanti kapan-kapan tak bawain pangsitnya Mbak Wid. Ini ibunya Sama Windy. Mbak Witnya. Buat apa? Loh, ya promosi bang. Wah, kita berbeda lagi ceritanya. Kita break sejenak sobat Selai semuanya. Segmen kita yang terakhir kita akan langsung menyaksikan Resti atau Windy ini untuk bernyanyi untuk sobat Selai. Sukses selalu Kak Resti. Terima kasih. Jangan kemana-mana. Tapi Break sejenak. Psycho. Selalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah
pesanku kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah